Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan komunitas The Podcasters Indonesia. Wah, sudah setengah bulan berlalu. Di manakah kita sekarang? Saya Rijo Tobing dari podcast Randomness Inside My Head kembali dengan tema bercanda. Canda. Saya gak suka bercanda. Terus terang aja, saya gak suka bercanda. Menurut saya, orang yang mengaku sedang bercanda itu cuman fasad, cuman tipu-tipu dari mengeluarkan isi hati yang sebenarnya. Dulu waktu masih zaman sekolah, sering banget dengar teman bercanda. Ih, udah hitam, jelek, bau, hidup lagi. Saya gak yakin itu kata-kata memang bercanda atau dalam hatinya memang mengejek si teman yang katanya hitam, jelek, bau, dan hidup. Jadi saya gak suka bercanda. Itu sih, as simple as that. Saya punya sepupu yang doyan banget bercanda. Dan itu bukan satu orang, itu satu keluarga dengan 6 anak dan semuanya punya sifat yang sama. Suka bercanda. Tapi bercandaannya itu menjurus nyelekit. Ngomongnya itu sinis, nyinyir. Jadi saya semakin yakin waktu saya growing up dengan mereka, saya masih usia sekolah, mereka udah usia kuliah, kerja, bahkan ada yang sudah menikah. Saya makin yakin kalau sebenarnya itu isi hati mereka yang sebenarnya. Misalnya kayak waktu itu saya masuk SMA unggulan di kota saya. Bercandanya tuh kayak saya tuh nerd yang paling gak gaul, paling kuper sekota Bandung. Kenapa harus begitu? Jadi saya pikir bukannya menyelamati, bukannya bilang baik-baik ya dek belajarnya, malah dibercandainya gitu. Ngapain masuk ke sekolah itu? Jadi kuper paling kuper deh, jadi kutu buku yang paling kutu deh. Begitu ucapannya. Setelah saya cemberut baru dibilang, kan bercanda. Wih, enak banget ngomong bercanda. Padahal hati orang yang mendengarnya mungkin sudah merasa tidak nyaman, mungkin gak nyambung dengan konteks suasananya. Pernah satu ketika saya sudah berumah tangga dan pergi ke rumah salah seorang sepupu yang suka bercanda itu. Saya dengar apa gitu ya, tiba-tiba dia mengomentari baju atau apa. Tunggu, saya lagi inget-inget. Waktu itu saya mau bawa barang dari rumah sepupu saya, titipan buat mama saya. Terus saya gak bawa tas, terus dibercandain tanda petik ya begini, udah pergi aja dulu ke department store deket situ. Jadi rumahnya tuh deket sama mall, beli tote bag kayak atau apa buat bawa. Terus sekarang saya ngeliat ada kardus mie bekas dan yang mau saya bawa itu makanan, ya saya bilang gak usah pakai kardus mie aja. Terus dibercandain gini, wah gak ngaruh ya punya gaji udah berapa digit, tetap aja tentengannya kardus mie. Menurut saya kok aneh banget gitu komentar gitu. Karena dulu pun waktu saya pertama kali kerja, dan karena itu sepupu dari tante yang paling tua, jadi kan saya sering disuruh sowan ke situ ya. Si sepupu itu selalu bilang, kamu punya gaji 1 juta akan menganggap 10.000 itu banyak. Tapi kalau gaji kamu 10 juta, 10.000 itu apalah. Tapi saya gak diajarin gitu sama orang tua saya. Saya diajarin kalau uang itu tetap berharga berapapun nominalnya. Itu hasil kerja keras, jangan disia-siakan, dimanfaatkan dengan baik. Jadi saya gak suka yang dibilang bercanda itu sama sepupu saya mengenai apa yang saya pilih untuk menenteng barang yang memang masih bisa dibawa dengan kardus mie. Orang yang mau dibawa teri Medan, ngapain juga saya beli tote bag di mall demi bawa teri Medan. Atau ya itu membandingkan kalau saya akan berubah pola pikirnya terhadap uang karena gaji yang makin besar. Kalau untuk acara-acara di TV yang bercanda-bercanda itu juga saya gak ada yang suka tuh. Karena pasti kalau gak ngejek fisik, pura-pura ngejatuhin, what's the point? Apa lucunya gitu? Kalau kamu punya pendapat lain, bagiin dong. Coba kasih tahu ke saya, apa sih yang asik dari bercanda? Kata orang biar gak serius-serius amat, biar gak cepet tua, gak stres. Saya lebih stres menebak niat orang yang lagi bercanda sama saya. Beneran. Saya gak suka misalnya dulu waktu baru punya anak saya lagi main nih, terus mainannya diambil sama sepupu saya. Berarti kan hitungannya uncle atau auntie-nya gitu kan.
Terus anak saya udah nangis kejar mana mainannya. Terus bilang bercanda nih, saya balikin. Itu bukan bercanda, itu kamu ngetes kesabaran. Jadi nggak tahu apa gunanya bercanda, nggak tahu apa ya. Kayaknya lebih banyak mudarat daripada manfaatnya ya. Tapi kalau berkaitan dengan mitologi Yunani, kamu tahu kan ada 2 topeng selalu, tragedi dan komedi. Nah, komedi itu menurut saya tujuan awalnya adalah untuk menertawakan hidup dengan segala kemalangan di dalamnya. Jadi kita tuh nggak stres-stres banget, misalnya lagi jatuh, lagi pailit, hari ini gagal, ya nggak apa-apa, besok ada harapan lagi gitu. Komedi itu menertawakan kita dengan semua kemauan kita mengendalikan sesuatu, padahal kita tidak punya kemampuan untuk itu. Tapi kalau yang namanya komedi untuk memojokkan, menjatuhkan atas nama it's just a joke, saya nggak yakin itu tujuan utama komedi pada awalnya ya. Oke, udah cukup deh curhat kali ini. Karena Desember ini saya akan kembali ketemu dengan sepupu-sepupu itu. Semoga seperti tahun-tahun lalu, kalau saya udah mulai bercandain soal uang, soal penampilan, soal barang yang dibeli, bla bla bla, saya lebih baik memutuskan langsung pulang. Oh ya, saya nggak takut untuk langsung pulang. Buat saya, kenyamanan keluarga sendiri jauh lebih penting daripada keharusan untuk berelasi, padahal relasi itu tidak sehat menurut saya ya. Kalau kamu punya cerita sendiri, boleh bagikan ke email podcast. Podcast? Saya tadi mau ngomongin podcast The Joe Sister, sorry, salah podcast. Ke email randomness.inside.myhead@gmail.com atau main ke Instagram randomnessinside.myhead. Sampai ketemu di paruh terakhir bulan ini. Bye bye.